Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya di rumah? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Di masa pandemi kalian harus menjaga kesehatan dan jangan banyak main di luar rumah ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalian akan terpapar COVID-19. Oke. Nah, sekarang bertemu lagi bersama Bu Iva di tema 1 dengan subtema 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kalian membaca doa dibantu dengan kedua orang tua dan Bu Iva di sini juga berdoa ya. Berdoa mulai. Semua jenis makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, kemudian bergerak, lalu tumbuh, kemudian apa? Berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makan dan minum. Yang terakhir, peka terhadap rangsang. Nah, apa itu tumbuh, apa itu berkembang biak, nanti kita akan lanjut ya. Itu dari keenam itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada 3 jenis makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertumbuhan dan perkembangan manusia, kalian harus lebih dahulu mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, kompetensi dasar matematika yang harus kalian capai adalah menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah ya. Nah, setelah sudah dijelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Itu adalah KD matematika dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan KD bahasa Indonesia adalah mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, itu merupakan kompetensi dasar pengetahuan. Nah, sedangkan kompetensi dari keterampilan yaitu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Sedangkan kompetensi SBDP adalah mengetahui dinamika gerak tari. Mengetahui dinamika gerak tari. Nah, sedangkan keterampilannya yaitu meragakan dinamika gerak tari. Nah, itulah kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam subtema 2. Nah, sekarang kita akan berlanjut. Kalian tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, lihat gambarnya ya. Nah, apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan adalah ya proses bertambahnya tinggi dan berat badan manusia. Nah, pertumbuhan itu biasanya berhubungan dengan keadaan fisik, seperti bertumbuhnya menjadi besar. Kalian
sebelum saat ini, sebelumnya kalian kecil, bayi ya. Nah, bayi setelah setiap tahun kalian akan tumbuh ya, besar menjadi besar. Itu yang namanya pertumbuhan, yang tadinya kecil menjadi besar. Nah, itu biasanya pertumbuhan berhubungan dengan fisik. Nah, sedangkan apa sih itu perkembangan, Bu? Perkembangan adalah proses berkembangnya manusia menjadi dewasa. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah kita yang tadinya anak-anak ya, anak-anak, nanti kalian akan berkembang menjadi remaja, akan mengenal ya dunia remaja. Setelah remaja kalian akan menjadi dewasa. Nah, itu adalah perkembangan. Kalau pertumbuhan berhubungan dengan fisik, sedangkan perkembangan berhubungan dengan pola pikir. Oke. Nah, selanjutnya lihat. Manusia sebagai makhluk hidup memahami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan yang sudah tadi Bu Ipah jelaskan ya, bahwa pertumbuhan itu berhubungan dengan fisik, berat tingginya seseorang. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan ya. Contohnya, ketika kalian masih bayi, kalian belum bisa memegang botol sendiri. Nah, semakin kalian besar ya, kekuatan tangan akan juga berubah. Kalian bukan hanya bisa memegang botol susu, tapi bisa yang lebih berat dari botol susu. Itu tangan juga mengalami perkembangan. Nah, kekuatan tangan itu dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, dalam tarian itu ada yang namanya gerak kuat dan gerak lemah ya. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Nah, contohnya ketika kalian akan mendorong meja. Nah, dorong itu namanya merupakan contoh dari gerak kuat. Nah, sedangkan gerak lemah itu merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Contohnya ketika kita membawa kapas, nah itu merupakan gerak lemah. Nah, anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Contoh yang di sini adalah gerakan apa? Kepala tuh ada yang nengok menoleh ya, ada yang digerakkan ke samping. Nah, itu merupakan anggota tubuh yang dapat digerakkan. Nah, sekarang kita dari gerakan dinamika gerak tari tadi ada gerak lemah dan kuat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar seperti biasa ya, tanpa menyimpan saat kelas 2. Nah, sekarang kita akan belajar dengan teknik menyimpan. Bagaimana caranya, Bu? Kita lihat, coba jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Contoh 2156 ya
ditambah 1227 sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya kita lihat. Nah, yang pertama adalah kita hitung satuannya terlebih dahulu ya, angka yang menempati nilai satuan. Di sini yang menempati nilai angka satuan adalah angka 6 dan angka 7. Nah, kita jumlahkan dulu satuan dengan satuan. 6 ditambah 7 sama dengan berapa? 13. Nah, tulis angka 3-nya ya, tulis angka 3-nya di sini. Nah, di bawah, tulis angka 3-nya di bawah. Nah, kemudian simpan angka satunya 13, 1 dengan 3. Nah, yang angka 3 kita letakkan di bawah, angka 1 kita letakkan di sini, di atas nilai puluhan. Ya. Nah, setelah sudah kita hitung yang nilai satuan, kita ke angka yang lebih besar ke depannya, yaitu nilai angka yang menempati nilai puluhan. Di sini, nah, tadi ada simpanan berapa? 1. Kita hitung puluhannya. 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 8. Nah, setelah selesai kita hitung nilai puluhan, kita lanjutkan ke nilai ratusan. Kita hitung nilai ratusan di sini adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu baru kita akan menghitung yang menempati nilai ribuan. Di sini nilai ribuannya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi ya 2156 ditambah 1227 sama dengan 3383. Nah, dari materi yang Bu Iva sampaikan, adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp Bu Iva ya, chat dengan Bu Iva. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan di buku tulis ya. Nah, ini soalnya. Oke. Nah, ada tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi bersama Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.